Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Semoga kalian selalu tetap sehat dan semangat ya anak-anak. Bagaimana puasanya anak-anak? Jangan sampai bolong ya, tetap semangat ya. Alhamdulillah kita sudah memasuki tema 8. Hari ini Bu Indah akan mengajarkan kepada kalian tentang sudut yang ada pada tema 8, subtema 1, pembelajaran 1. Bagaimana? Kemarin catatannya Bu Indah sudah ditulis. Kalau sudah ditulis, jangan lupa untuk dibaca ya, supaya pengetahuan kalian dapat bertambah ya. Nah, kalau kalian sudah menulis dan membacanya, coba sekarang perhatikan penjelasan Bu Indah tentang sudut. Coba perhatikan laptopnya Bu Indah di sini. Nah, tahukah kamu nama bendera negara kita? Bendera negara kita diberi nama Sang Merah Putih. Kita memberi hormat saat bendera dikibarkan sebagai tanda penghormatan. Dapatkah kamu meniru gerakan menghormat bendera? Nah, seperti ini ya anak-anak ya. Ini adalah gambarnya Udin yang sedang melakukan penghormatan kepada bendera. Perhatikan posisi tangan Udin. Sikap hormatnya seperti ini. Kemudian, cobalah jiplak tepi lurus tangan Udin. Lalu, tangan Udin kita geser, maka akan diperoleh hasil jiplakan yang disebut sudut. Tahukah kamu apa arti sudut? Perhatikan gambar berikut ini. Nah, ini sikap hormatnya Udin. Kita jiplak dengan satu garis. Lanjut, gambar berikutnya kita jiplak dengan 2 garis, mengikuti tangannya Udin. Kemudian di gambar berikutnya kita geser. Udinnya digeser ya, tangan Udin digeser, maka jiplakan ini akan membentuk suatu sudut. Nah, sampai di sini kalian sudah paham? Berikutnya, perhatikan penjelasan berikut tentang sudut. Gambar di samping disebut sudut. Perhatikan ini ya, gambar ini disebut sudut. Garis AB dan garis AC, manakah garis AB? Garis AB dan garis AC ini disebut dengan kaki-kaki sudut. Kemudian titik A yang berada di tengah ini disebut titik sudut. Sedangkan yang berada di antara 2 garis ini, yang ada di tengah-tengah ini disebut dengan daerah sudut. Ini daerah sudutnya ya, berarti daerah sudutnya dari mana? Dari sini sampai sini seluruhnya ini. Ini daerah sudut. Kemudian kalau yang dibatasi dengan garis kuning ini disebut dengan ukuran sudutnya. Ini ukuran sudut. Amati gambar-gambar berikut ini. Gambar ini ada di buku paket kalian. Nanti kalian pelajari di rumah ya, bisa ditulis di buku tugas kalian. Gambar 1, ada gambar 2, gambar 3, dan gambar 4. Manakah gambar yang merupakan sudut? Tentunya gambar 1 ya. Kalau kita perhatikan dari penjelasan Bu Indah tadi. Gambar 1 ini disebut dengan sudut. Gambar nomor 2 bagaimana? Bukan, karena 2 garis ini tidak berada di titik temu ya. Nah, ini bukan sudut. Kemudian disebut apa? Gambar 3. Gambar 3 tadi sudah Bu Indah jelaskan. Gambar 3 ini disebut dengan daerah sudut. Ini yang diarsir ini namanya daerah sudut. Sedangkan pada gambar nomor 4, ini bukan gambar sudut. Kita lanjutkan.
Lengkapi kalimat berikut sebelum membuat simpulan. Sudut merupakan bangun datar. Sudut dibentuk oleh dua garis. Garis mana? Garis 1, garis 2. Ini loh. Nah, kemudian posisi kedua garis saling berpotongan. Nah, saling berpotongan. Sekarang kesimpulannya, simpulan sudut. Sudut adalah bangun datar, kita tulis dari sini. Bangun datar yang dibentuk oleh dua garis dengan kedua garis saling berpotongan. Jadi, dua garisnya ini harus berpotongan atau saling bertemu, membentuk suatu pojokan seperti ini. Ya. Nah, coba perhatikan gambar ini. Ini adalah gambar yang sudah kalian tulis kemarin ya. Dan ini pengertian lain tentang sudut. Ini yang sudah kalian tulis kemarin ya. Sudut adalah suatu daerah yang dibentuk oleh dua buah ruas garis yang titik pangkalnya sama. Titik pangkalnya sama. Jadi garis ini dan garis ini titik pangkalnya sama, ketemu di sini. Ya. Ini pengertian lainnya. Jadi kalian boleh membuat pengertian yang seperti tadi di slide sebelumnya. Kalian juga bisa membuat pengertian sudut seperti ini. Nah, sekarang penamaan sudut. Kalau kita sudah membuat gambar sudut seperti ini, kita namakan apa sudut ini? Nah, sudut ini sudah Bu Indah berikan huruf. Ada huruf A, B, dan C. Bagaimana kalau kita gunakan huruf yang lain? Boleh apa tidak? Boleh ya. Nah, kalau kita namakan dengan 3 huruf, sudut ini disebut dengan sudut BAC. BAC. Atau CAB. Nah, titik sudut ini harus berada di tengah-tengah hurufnya. Seperti ini ya. Jadi, kalau kita tulis ACB, boleh apa tidak? Tidak boleh. Huruf A yang menjadi titik sudut tadi, ini harus berada di tengah. Ya. Huruf yang berada pada titik potong selalu ada di tengah. Berikutnya, nah, sekarang kalau kita berikan nama menggunakan satu huruf, bisa dinamakan dengan sudut A. Nama diambil dari huruf yang terletak pada titik potong. Titik potongnya yang ini, karena kita menggunakan sudut yang ini. Ya. Jadi, kalau kita namakan gambar ini atau sudut ini, jadi nama sudut tersebut adalah sudut BAC, sudut CAB, atau sudut A. Ini macam-macam jenis sudut. Nomor 1, ada gambar seperti ini. Disebut sudut apa ini? Ini disebut dengan sudut lancip. Yang mana besar sudutnya kurang dari 90 derajat. Nah, 90 derajat itu bagaimana Bu Indah? Kita lihat pada nomor 2. Pada gambar nomor 2. Ini, gambar nomor 2 ini disebut dengan sudut siku-siku yang besar sudutnya sama dengan 90 derajat. Nah, kalau seperti ini sudah 90 derajat. Berarti kalau kurang atau lebih kecil ya, kurang dari 90 derajat disebut tadi sudut lancip. Nah, kalau di yang gambar nomor 3 ini disebut dengan sudut tumpul. Yang besar sudutnya antara 90 derajat sampai 180 derajat atau besar sudut yang lebih dari 90 derajat, tapi tidak boleh melebihi
180 derajat. Ya. Sekarang kita lihat gambar nomor 4. Gambar nomor 4 ini disebut sudut lurus. Besar sudutnya sama dengan 90 derajat. Jadi ini kalau kita putar seperti ini 180 derajat. Kalau di gambar yang nomor 5, sudut refleks. Besar sudutnya antara 180 derajat sampai 360 derajat. Kita ambil yang ini, bukan yang sini ya. Kalau yang di atas tadi disebut dengan sudut tumpul. Kalau sudut refleks ini antara 90 derajat hingga 360 derajat. Nah, coba perhatikan lagi. Tadi di gambar sebelumnya, yang penjelasan Bu Indah di slide yang sebelumnya, tadi sudutnya adalah sudut A ya, atau sudut CAB atau BAC. Tapi sekarang di gambar ini, B-nya ada di sini. Berarti kalau kita tulis atau kita namakan sudut ini apa? A, B, C. B-nya harus ada di tengah. Titik sudutnya harus ada di tengah. Atau disebut dengan sudut B. Ya. A, B, C, C, B, A, atau B. Begitu ya anak-anak, ini bedanya. Jangan sampai kamu loh, ini kok jadi sudutnya B. Yang tadi sudutnya ketemunya A. Karena kita memberikan hurufnya, yang titik sudutnya ini menggunakan huruf B. Seperti itu ya. Nah, sudah selesai penjelasannya Bu Indah. Anak-anak bagaimana? Apakah kalian masih menemukan kesulitan tentang penjelasan sudut? Mudah-mudahan video ini bermanfaat ya untuk kalian, bisa menambah pengetahuan kalian. Nah, selamat belajar anak-anak. Sampai jumpa pada penjelasan Bu Indah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.